Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu multabisan 'alaina fanadil. Allahumma ij'alna mimman yastami'ul qawla fayattabi'u ahsanah fa innaka waliyyu dzalika wal qadiru 'alaihi. Allahumma faqina fid din, Allahumma faqina fid din, Allahumma faqina fid din wa 'allimna at-ta'wil. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian kita dalam pembahasan fikih muamalah yang kita mulai dengan fikih jual beli. Dan yang telah kita lewati adalah beberapa syarat sahnya akad jual beli, yaitu kita sekarang insyaallah sampai ke dalam syarat yang keenam, yaitu bahwasanya objek jual beli, baik itu harga ataupun baik itu benda, haruslah suatu yang jelas diketahui. Di sini dalil yang digunakan di sini adalah dalil tentang dalam hadis Abi Hurairah dikatakan dilarangnya jual beli gharar. Gharar itu apa? Yang sudah kita jelaskan pada yang dahulu, bisa dia tidak ada kejelasan dalam masalah bisa atau tidaknya diserah terimakan, dan juga bisa tidak ada kejelasan tentang sifat, tentang apa wujud barang aslinya, sehingga yang ujungnya bermuara kepada tidak adanya ridho. Saya mau beli seperti ini, kok ternyata seperti itu. Saya maunya seperti ini, kok ternyata beda seperti yang disebutkan. Maka di sini tidak terjadi keridhaan gara-gara tidak ada kejelasan dalam sifat. Ini Allah Ta'ala alam, sebenarnya semua yang disepakati oleh semua orang menurut saya. Tidak perlu harus adanya penentuan dari syariat tentang hal seperti ini, karena oleh semua manusia juga diakui bahwasanya apabila mereka membeli sesuatu yang mereka inginkan seperti ini, kok dapatnya seperti itu pasti tidak ada keridhaan. Cuma terkadang ya karena dia sudah masuk untung-untungan, ya terpaksa diterima. Tapi yang herannya adalah kok masih ada di zaman sekarang ini yang melakukan jual beli model seperti ini. Itu yang baru-baru ini banyak muncul, apa? Mystery box. Inilah dia. Saya sampai awal-awalnya saya kira apa maksudnya? Ternyata iklannya iPhone tapi harganya cuma ratusan ribu rupiah. Ternyata ketika lihat komentar, ada yang dapat sendal jepit, ada yang dapat sapu tangan, ada yang dapat ini. Memang ada yang sebagian yang dapat iPhone asli. Tapi semuanya itu adalah untung-untungan. Berarti ini masuk ke dalam al-muqamarah. Muqamarah itu ya judi, spekulasi tingkat tinggi. Ya, tapi wallahu ta'ala kenapa zaman sekarang modern sekarang tuh masih ada yang seperti itu dan masih ada yang tertipu. Awalnya beli dengan sukarela, begitu buka, waduh saya rugi nih, dapat cuma sendal jepit, harganya cuma 15.000, saya bayarnya 150.000. Tapi kalau dia bilang dapatkan iPhone, waduh saya untung sekali. Ini semuanya adalah sesuatu yang tidak jelas. Yang diiklankan ini dapatnya itu, yang diiklankan ini, yang dapatnya belum tentu di antara itu semua. Baik, cara untuk mengetahui benda yang kita beli adalah ya kita tahu semua dengan indera, baik itu dengan meraba, melihat, mencium, mencoba. Semuanya itu tergantung barang yang sedang kita periksa dan bagaimana cara untuk mengetahuinya. Ataupun bedakan antara
melihat ketika akad, ada di hadapan ketika akad, itu sudah termasuk suatu kejelasan, ataupun melihat sesuatu sebelum akad, namun ketika akad barang tersebut tidak ada. Berarti ini adalah, kita kembalikan ke kasus ke yang sebelumnya, barang sudah milik penjual, cuma ketika akad tidak ada di hadapan, cuma ada di rumah si penjual. Si pembeli sudah pernah melihatnya, sudah pernah mengetahuinya, tapi ketika mau diakan akad tidak ada barangnya. Ini juga wallahu taala alam pendapat yang kuat, pendapat yang benar, juga termasuk boleh dilakukan jual beli. Karena dengan alasan sudah pernah diketahui sebelumnya sifatnya. Dan barang tersebut merupakan bukan barang yang mudah berubah dari masa dilihat sampai masa melakukan akad. Jadi sudah jelas, tetap boleh untuk diperjual belikan. Yang ketiga adalah juga bisa dengan menyebutkan sifat, padahal barangnya tidak pernah dilihat sebelumnya dan juga tidak ada di hadapan. Cuma barangnya adalah barang yang benar-benar miliknya di rumah. Ini kita bahas. Kalau barang belum punya di rumah, itu bahasanya salam, bukan jual beli. Saya punya motor di rumah, saya punya perkakas di rumah, bentuknya gini, sifatnya gini, warnanya gini, dan lain sebagainya. Saya menyebutkan sifatnya. Jadi saya menjual barang saya di rumah, tapi dengan menyebutkan sifat, dan dia tidak melihatnya. Ini pun boleh untuk dijual. Dan untuk hal yang seperti ini, si pembeli ada khiyar. Ketika barang itu datang, kalau tidak sesuai dengan yang disebutkan, dia boleh untuk mengembalikannya. Karena dia hanya mendengar kriteria. Dan kita sudah paham bahwasanya laisal mukhbara kal ma'ayin. Itu kaidah bahwasanya yang disampaikan pakai lisan itu tidak sama dengan kenyataan yang kalau kita lihat. Jadi ternyata nggak seperti itu ya, kalau saya kira seperti ini. Yang tidak sama seperti yang disampaikan, maka dia boleh melakukan. Kalau gitu saya tidak jadi. Ya, kalau ini barang yang tidak ada di hadapan, namun disebutkan sifat-sifatnya, ada konsekuensi yang harus yang boleh dipakai oleh si penjual, pembeli, yaitu ada khiyar. Begitu juga apabila menjual dengan contoh. Misal, ini yang biasa dipakai di toko-toko elektronik misalnya, yang dipajang ini contoh. Speaker ini contohnya. Begini. Yang aslinya masih dalam dus itu. Jadi yang saya jual dalam dus itu seperti ini bentuknya, warnanya, suara yang muncul seperti ini. Sahkah penjual beli seperti itu? Padahal dia tidak melihat yang asli, sah. Ini seperti jual beli juga sifat. Tapi begitu dia sudah beli itu ternyata tidak sesuai dengan ini, dia punya hak khiyar. Karena dia benar-benar membeli untuk seperti ini. Beda kalau yang itu dikeluarkan, dicoba, walaupun agak cempreng daripada suara itu, tapi dia mau ridho seperti ini, sudah selesai. Tapi kalau dia dicoba suara yang bagus ini, ketika dia dapatkan tetap ada yang cempreng sedikit seperti ini, dia tidak ridho, dia boleh untuk mengembalikannya.
Kemudian yang dibahas di sini juga adalah tidak sah menjual yang dinamakan dengan al-madhamin, jual beli madhamin, menjual janin yang masih ada di dalam rahim hewan ini. Bahkan ada yang lebih parah lagi, janinnya janin. Kok bisa jadinya yang dinamakan dengan habalul habalah, yaitu ketika ada orang mau beli, anak ini saya beli ya, masih dalam janin. Oh pak, sudah saya jual ke bapak itu. Siapa bapak itu? Ya pak, janin itu sudah bapak beli ya? Ya, baik pak, janinnya janin itu nanti saya beli pak ya. Itu lebih jahalah kuadrat 2 tingkat. Kalau ini masih satu, yang satu saja sudah tidak boleh, apalagi yang jahalah dua tingkat. Tapi adakah, pertanyaan sekarang, adakah orang yang membaulik seperti itu? Siapa sih? Ya, kita jangan membayangkan agak sempit pemikiran kita, apa yang ada di hadapan kita. Ternyata yang model seperti ini ada. Itu biasanya orang mengejar-ngejar bibit unggul suatu hewan. Kuda-kuda yang harganya miliaran itu anaknya itu ditunggu, bahkan sudah dibeli sebelum dia lahir. Karena mereka mengejar apa? Nasab kuda. Itu ada. Nah, di Solo itu ada orang-orang ini tahu nasab kuda ini dari gini. Jadi dipelihara nasabnya itu. Itu terjadi larangan juga dalam jual beli malaqih. Kalau tadi madhamin yang di dalam rahim hewan betina. Sekarang menjual mani dari hewan jantan. Tapi bukan menjual mani tok, menjual si jantan menggagahi yang betina, mengawini yang betina dengan diberikan upah sekian. Upah apa ini? Upah hasil kawin, semprotan mani dia ke dalam betina ini, itulah yang dibayar. Dan ini juga ada larangannya. Ini dinamakan larangan malaqih. Dan ini sampai sekarang dipraktekkan. Yang seperti saya katakan tadi, kuda-kuda yang mungkin di sini ada yang punya kuda kayak gini. Kuda lumping ya. Kuda lumping itu kalau nginjak puntung rokok lompat dia itu. Wallahu alam, yang saya heran ya, bukan ya, enggak terlalu heran sih. Kalau orang kan menamakan berkuda itu olahraga sunnah ya. Olahraga sunnah yang tahu itu udah berapa sih? Berkuda, memanah, berenang, apa lagi? Lari, masya Allah. Apa lagi? Nah, itu yang jarang kok. Saya heran, kok ayo keluar olahraga sunnah. Apa? Kuda. Padahal untuk olahraga kuda kan mahal kuda kan? Atau butuh biaya kan? Wah, nggak punya biaya gitu. Ayo kita memanah, butuh biaya juga. Ayo kita berenang, butuh biaya juga. Ada olahraga sunnah tapi nggak butuh biaya, tapi kok nggak ada yang praktekkan sekarang ini? Apa itu? Berkelahi. Ayo kita olahraga sunnah berdua, ayo. Udah, tarung di sini. Siapa yang kuat? Dan itu dipraktekkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah berhasil mengalahkan Rukanah. Bahkan disebutkan dalam asar, beliau masuk Islam dari dikalahkan oleh Rasulullah. Karena orang yang kuat sekali, berhasil oleh Rasulullah. Di pasar Mekah itu terkenal adanya pergulatan itu. Yang saya herankan sekarang, kenapa ustaz-ustaz di pondok pesantren nggak praktekkan ini? Ayo ustaz,
Kenapa giliran Ustaz olahraga? Main futsal, main bulu tangkis. Ya. Kenapa nggak mari olahraga? Ayo bulan, ayo Ustaz, lawan saya. Buahnya tuh, ayo siapa yang lawan? Gak butuh modal ya, modalnya hanya nekat aja. Gak butuh kolam renang, gak butuh panah, gak butuh kuda. Cobalah. Allah alam kayaknya harus sana. Panah gempar-gemborkan ini lihat. Iya kok. Tarungnya sahabat bagaimana Ustaz? Wallahu alam. Tidak. Kalau tidak ditentukan bagaimana, apakah judo, gulat, tinju, silat, taekwondo, Allah alam. Yang jelas apa? Musara'ah. Musara'ah itu adalah tarung, mengalahkan. Tapi kalau kita diartikan dalam bahasa Indonesia gulat tuh kayaknya harus ambil banting. Benarkah seperti itu? Menurut Anda lebih global daripada itu. Yang penting saya bisa mengalahkan kamu. Anda orang sahabat kan? Ketika minta jihad, dites memanah. Oh kamu yang ikut, kamu nggak bisa. Ya Rasulullah, manah oke saya kalah. Tapi kalau gulat saya menang. Ya benar, coba benar yang mana? Dia ikut jihad. Nah ketika disuruh coba bertarung, pertarungan apa itu? Bela diri apa itu? Allah alam. Jadi menurut saya tidak ada batasan dalam bentuk bela diri apa yang boleh dan tidak. Yang ada batasan adalah jangan mukul muka, jangan mematahkan tulang, jangan membuat luka. Itu ya ada batasan seperti itu. Jadi apakah silat boleh nggak Ustaz? Karate atau Ustaz? Menurut saya mubah semuanya selama tidak terjadi pelanggaran ini. Kalau tinju barangkali ada pelanggaran di muka, seandainya bukan muka dipukul, boleh saja. Karena tidak melukai, tidak mematahkan. Ya. Kayak membanting, kan gulat, para sahabat itu gulat. Sama aja kalau gulat sampai membanting sampai patah, membanting sampai kerekkan tulang itu tetap nggak boleh. Wallahu taala a'lam. Jadi kita kembali kepada hewan ini. Saya tahu teman ada yang bilang ke saya, tapi mau gimana Pak saja? Kalau kita nggak gini kan nggak dapat bibitnya dia. Kita sudah bilang gratis nggak mau. Berapa ratus ribu atau mungkin bahkan jutaan hanya dengan sekali gagal, belum tentu hamil. Tapi mau gimana lagi dibilang, ya sudah kita. Ya kalau nggak dapat bibit, ya tetap saya kalau tetap saya katakan ya nggak sah jual belinya. Sudah dikatakan seperti itu kan. Nah itu yang sudah ada nas larangan dari Rasulullah SAW. Nah sekarang mari kita lihat kasus kontemporer. Bagaimana dengan kasus kawin suntik? Bolehkah dokter hewan tersebut mengambil upah dari kawin suntik? Kalau yang ke hewan lain sudah jelas dalilnya. Rasul melarang terhadap malaqih atau dirabil fahal. Kalau dokter hewan, baik sekarang mari kita analisa dulu sebelum kita menentukan hukumnya. Analisa dulu. Yang dilakukan oleh dokter hewan apa sih? Apa yang dijual? Siapa yang tahu? Pertama jual sperma per mililiter sekian misalnya. Yang kedua upah melakukan kawin tersebut. Ya, dia yang mencolok ke dalamnya itu dia. Nah, mari kita lihat sekarang, menjual sperma boleh atau tidak? Gimana? Mari kita lihat apakah sperma termasuk barang yang dilarang jual. Mari kita lihat di syarat-syarat jual beli. Gak ada. Dia najis bukan? Kalau najis sudah nggak boleh. Najis tidak najis. Ada manfaat? Ada manfaat. Baik, sekarang untuk menjual sperma dengan volume tertentu sudah kita katakan bisa masuk ke dalam syarat jual beli. Yang kedua, jasa dari dokter hewan ini yang menyuntikkan itu pantas dikasih upah atau tidak? Perbuatannya pantas kasih upah atau tidak? Menurut saya wallahu taala alam pantas. Baik, kalau Anda tanya sekarang, kalau begitu apa larangan, apa alasan pelarangan
dirabul fahal, yang jantan menggagahi betina itu kok kemudian dilarang ambil upah? Jawabannya karena jahalah, tidak tahu keluar mani atau tidak. Sedangkan perbuatan dia ke situ itu hanya sekedar pelampiasan syahwatnya. Ngapain kita ambil upah dari pelampiasan syahwat? Belum tentu dia bisa menggagahi betina itu. Jadi di sini ada jahalah dalam perbuatan dirabul fahal. Untuk yang perbuatan dokter hewan tidak ada jahalah, jelas maninya, jelas perbuatannya. Cuma mungkin Anda yang tanya, kan Ustaz belum jelas nanti jadi atau tidak. Itu persis seperti Anda beli bibit tanaman. Anda bibit tanaman benar, tanam benar, belum tentu berbuah Ustaz. Itu lain lagi. Itu istilahnya jadi atau tidak itu sudah kehendak lain. Yang jelas sekarang perbuatan saya menjual jasa saya untuk ini, apa istilahnya, boleh diupahi atau tidak? Dokter mengobati boleh diupahi, sembuh atau tidak? Urusan lain. Di wallahu ta'ala alam, saya berpendapat upah dokter hewan yang melakukan inseminasi buatan boleh untuk diambil upah kalau jelas berapa mililiter yang dijual, kalau jelas perbuatan dia yang dilakukan. Apalagi kalau cuma sekedar ayam sama atau unggas, itu lebih kelihatan. Jadi dia benar-benar menetes di atasnya, tidak perlu mencolok. Ini kalau sapi kan masih agak mending colok, ini jangan-jangan colok ke sana, colok ke sini, kita kan nggak tahu, nggak kelihatan. Tapi karena kita yakin dia adalah petugas profesional, kita ya tahu. Wallahu ta'ala alam. Kemudian yang tidak dibolehkan adalah menjual secara mulamasah. Ini ada nasnya, yang ada nasnya kita sebutkan. Mulamasah itu adalah menjual barang hanya dengan dipegang saja. Pegang, dah harganya sekian. Ya, begitu dilihat ternyata barangnya tidak ridho. Wah, kok modelnya seperti ini, kok kecilan ini dan itu. Jadi ada satu kekurangan dalam barang tersebut dengan cara indera penglihatan, baru per indera meraba saja. Yang seperti ini tidak sah. Dari awal jual beli tidak sah seperti ini, karena ada kejahilan seperti situ. Ataupun munabadzah, ini sama dengan al-hasah, lemparan. Lemparan ini ada dua tafsiran. Ada tafsiran yang pertama, melempar ada barang-barang di depan, yang mana yang kamu lempar yang dapat segitu dengan harga sekian. Jadi dia untung-untungan, harga sekian, bisa dapat itu, bisa dapat itu, bisa dapat itu, bisa dapat itu. Bisa nggak dapat kalau nggak kena. Ini banyak di pasar malam ya biasanya ya. Banyak di pasar malam. Lotri juga sebenarnya itu untung-untungan. Ataupun beli tanah dengan harga sekian, luasnya sejauh lemparan tanganmu. Ada yang lempar sekian, ada yang lempar jauh, harga segitu. Di sini ada ketidakjelasan. Nah, di sini wallahu taala alam, ini adalah sebenarnya contoh saja ini, yang mungkin contoh ini dilakukan terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan hadis seperti ini. Cuma bukan ini saja, ini hanya contoh ketidakjelasan. Yang lain semua yang tidak jelas, maka kita katakan dia tidak dibolehkan. Namun kalau bisa sampai bisa diperjelas, boleh. Jadi ingat, kalau kita berbicara tentang sesuatu tidak boleh karena sebuah alasan, maka kita sekarang berdebat di alasan itu. Yaitu ini nggak boleh. Kenapa? Ada ketidakjelasan. Bagi yang mengatakan boleh, tolong diperjelas. Kalau Anda bisa sampai ke arah ini jelas sebenarnya, gini, baru kita bolehkan. Jadi kita bukan berdebat di hadis. Di hadis sudah jelas larangan jual beli gharar yang tidak jelas. Lu jualan luar beri, mulamasah, munabadzah, al-hasah, yang semuanya itu adalah gara-gara tidak jelas. Jadi menjual beli barang tidak jelas sudah nyata larangannya.
Nah, kalau ada yang membolehkan, berarti jangan-jangan menurut pandangan dia ini suatu yang bisa jelas. Baik, kita contohkan. Bolehkah menjual tumbuhan berupa umbi-umbian dengan cara tebas? Ini kita bicarakan kalau bicara masalah jual beli tanaman, itu kita bicara masalah tebas. Karena kalau sudah dipotong, dipanen, kelihatan di depan, itu selesai sudah. Kelihatan sudah kan? Ini enggak. Jual beli tumbuh-tumbuhan secara tebas. Boleh? Segini. Boleh? Pertama kita tumbuh-tumbuhan secara langsung lah. Baik itu padi ataupun mangga ataupun kurma, boleh? Atau anggur? Boleh. Dan ini ada nas tersendiri, ada hukum tersendiri seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu larangan menjual buah yang masih di atas pohon yang belum jelas matangnya. Berarti setelah dia jelas matangnya, boleh dijual dengan cara tebas di atas pohon. Yang namanya tebas di atas pohon pasti mainnya apa? Al-khars. Khars itu perkiraan. Pasti. Dan yang namanya khars itu diterapkan bahkan dari zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kebun kurma ketika sudah berbuah dan sudah mulai ada yang matang, itu menunjukkan insyaallah buahnya nggak akan rontok lagi. Didatangkan putusan dari Baitul Mal, dari pengumpul zakat. Tugasnya adalah khars. Khars itu dia datang ke kebun kurma, lihat setiap pohon kurma, lihat seluruh keliling-keliling kebun kurma, entah pokoknya dia punya cara tersendiri. Kemudian dia mengatakan kebun kurma ini akan keluar 3 ton. Misalnya ya, ataupun di zaman dulu mungkin akan keluar 1000 sa'. Khamsata awsuq 300 sa'. Itu sudah sampai nisab. Sa' itu berapa? Anda katanya mengeluarkan zakat fitri 1 sa' berapa? Berapa? Enggak, itu ukuran internasional ya, internasional. Berapa? Ukuran internasionalnya lah, berapa? 2,5 kilo. Itu sebenarnya jawaban yang kurang tepat itu. Karena sa' itu ukuran volume. Kenapa Anda jawab dengan ukuran kilo? 1 sa' kurma dengan 1 sa' beras, volumenya bisa sama. Kilonya bisa beda atau enggak? 2,5 kilo beras dengan 2,5 kilo kurma, volumenya sama atau tidak? Beda. Ingat, sa' itu ukuran volume. Sedangkan yang kita praktekkan sekarang, kita keluarkan beras dengan ukuran kilo. Jangan langsung antum katakan 1 sa' itu 2,5 kilo. Kalau bilang 2,5 kilo beras, oke. Tapi apakah 2,5 kilo seluruh komoditi? Tidak benar. Tapi kalau Anda bilang sa' itu adalah 3 liter misalnya, berarti seluruh komoditi Anda masukkan 3 liter, kita katakan itu 1 sa'. Ingat ya, karena
beras apa? Kapas 1 kilo dengan besi 1 kilo, berat mana? Berat mana? Hah? Beratnya sama. Besarnya beda. Kalau jatuh ke atas kaki sakit mana? Sakit kaki, Pak. Masa sakit besi? Yang sakit kaki lah. Nah, jadi kalau untuk zakat itu 300 sok. Ya, kalau ada berpendapat 1 sok 2,5 kilo beras, berarti 750 kilo beras. Kalau dihasilkan dari panen wajib zakat. Baik 1/10 atau 1/20 beras. Kalau kurma jangan pakai kilo. Coba timbang, kamu kurma jenis apa? Kurma jenis ini. Timbang 1 sok, keluarnya misalnya 4 kilo, berarti kali 300. Jadi 1 ton 200 kuintal, 200 kilo, baru dia wajib zakat. Nah, ada orang yang pinter, bisa kita katakan ya, baru zakat, baru wajib zakat kalau 1.200 kilo misalnya ya, kurma. Ada orang keliling-keliling. Nah, dia bilang dari kebun ini akan keluar 2 ton 2.000. Sudah sampai zakat kan? Sudah. Langsung dia bilang, pokoknya ketika panen kami akan datang kasihkan 1/10 misalnya, dia wajibnya 1/10, berarti 2 kuintal. Saya akan datang ngambil 2 kuintal. Dia nggak mau tahu panennya hasilnya berapa, nggak mau tahu dah. Pokoknya begitu dia panen, sudah siap. Ambil zakat, bapak itu kebun itu 2 kuintal. Datang, Pak, 2 kuintal mana, Pak? Oh ya ini. Mau kurmanya sudah dijual semua, mau udah dimakan semua, yang penting dia wajib kasih 2 kuintal. Karena mungkin ada orang yang nggak panen sekaligus, yang rutopnya dimakan dulu. Kalau dia panen sekaligus bisa keluar 2.000 kilo. Tapi kalau nggak dia nggak panen sekaligus, nggak tahu. Ini di antara kemudahan yang diberikan oleh Islam, adanya kharas, agar si pemilik kebun bebas gunakan kurmanya untuk apa. Kalau enggak, nanti dia harus nunggu sampai panen, sampai nggak bisa makan rutop, sampai kering, baru dikeluarkan 200 kilo, baru yang lain dimakan ataupun dijual. Nggak perlu kalau sudah di kharas. Pokoknya kamu harus zakat 200 kilo. Yang lain kamu apa-apain terserah kamu. Ini namanya kharas. Nah, ini juga dipraktekkan dalam jual beli kurma yang masih di atas pohon, yang sudah ada mateng sebagiannya, nggak perlu seluruhnya. Bahkan cuma 1 pohon mateng, yang pohon 200 pohon lagi belum mateng, sudah boleh jual seluruhnya. Tebas. Ditebas sekarang, panennya nanti. Bukan harus petik sekarang. Kalau yang petik sekarang itu lain lagi, bagi buah yang belum matang. Bolehkah jual buah yang belum matang? Boleh kalau dipetik langsung. Tidak boleh kalau dibiarkan sampai matang nanti. Itu ada pembahasannya sendiri. Jadi intinya saya katakan seperti ini di sini adalah, kok boleh sih? Bukankah nanti ternyata keluarnya sekian, ternyata keluarnya sekian? Itu pasrah perkiraan. Yang jelas saya menjual sesuatu yang bisa Anda lihat, bisa Anda perkirakan, itulah yang saya jual. Berarti tebas di sawah juga boleh. Dia akan keliling-keliling lihat rumpun berapa nih. Dia akan mengatakan sekian juta. Masalah berapa keluar nanti, berapa kilo keluar, berapa sak keluar, itu urusan dia. Dia sudah memperkirakannya. Dan ini boleh. Kalau sudah dipotong, ditimbang, sudah sepakat, sudah nggak usah dibicarakan lagi. Nah, sekarang bagaimana jika yang sedang ditebas adalah wortel? Yang sedang ditebas adalah apalagi yang ada di bawah semuanya itu kacang, boleh atau tidak? Nah, sekarang pembicaraan kita di mana? Yang saya katakan tadi, analisa kita adalah jahalah atau tidak sih? Bisa diketahui atau tidak sih? Yang mengatakan tidak boleh alasannya gara-gara tidak diketahui. Yang mengatakan boleh karena bisa diketahui oleh pakar. Jadi sana.
berapa barang-barang bagus. Orang tahu kalau bagus bawahnya pasti insya Allah bagus. Sekian tebas. Pertanyaannya, ada jalan atau tidak? Mungkin menurut kamu jalan karena kamu orang tidak pinter kharas. Karena teman Rasulullah juga tidak semua orang sahabat pinter mengkharas. Ini berapa yang akan keluar dari pohon kurma ini? Nggak ada yang tahu. Tapi ada orang yang tahu. Sekian akan keluar. Dan ternyata ketika panen tepat. Dan Rasulullah SAW termasuk yang pinter kharas. Pinter untuk memperkirakan. Jadi di sini mari kita lihat, menjual tanaman yang masih dalam tanah berupa umbi-umbian tetap sah karena walaupun tidak terlihat tapi bisa diketahui oleh orang yang ahli dalam bidangnya. Nah, ini yang dikatakan oleh Syekh Utsaimin, walaupun dia tersembunyi, gak kelihatan, tapi dia bisa diketahui oleh dzawil khibrah fa ya'rifunahu. Orang yang ahli bisa mengetahui, yang pakar masalah tebas-tebasan itu tahu. Kalau Anda mau selamat, ya sudah, petik aja dulu. Ada yang bayar ongkos panen dan sebagainya, timbang baru Anda jual, itu lebih selamat, keluar dari khilaf. Baik. Yang berikutnya adalah saya contohkan di sini. Bila menjual barang dalam kardus, ini contoh-contohnya. Yang jelas kita punya kaidah tidak boleh menjual barang tidak jelas. Contoh-contohnya ini yang kemudian kita perinci. Dikatakan di sini, menjual barang dalam kardus berisi pakaian, topi misalnya, sandal bercampur. Kemudian dijual dengan cara seluruh isinya per piece 1 dirham. Sekarang saya jual seluruhnya tapi per piece 1 dirham. Ini dikatakan tidak sah karena ada ketidakjelasan berapa piece-nya, berapa sendal, berapa pasang sendal, berapa buah topi, berapa piece baju. Tapi bila disebutkan di dalam ada 10 pakaian, ada 5 sandal, ada 3 topi, setiap piece seharga 1 dirham misalnya, itu boleh. Tapi di sini ada kejelasan. Jangan-jangan nanti dia beli dikiranya ada sendal 5, ternyata cuma 1. Dia baju dikira bajunya ada 5, ternyata cuma 1. Tapi kalau sudah diperjelas, maka dia sekarang jelas berapa yang dibeli jumlahnya. Kemudian sah menjual barang yang tertutupi dengan kulitnya. Di sini bukan barang ya, sah menjual buah-buahan yang tertutupi dengan kulitnya. Kenapa di sini dibahas di sini? Karena yang kita beli adalah isi, tapi isinya tidak terlihat ketika kita beli. Sah atau tidak? Kok bisa Anda mengatakan sah padahal syarat jual beli harus jelas? Tapi saya membeli durian, yang saya beli, saya bukan beli kulit, saya beli isinya. Saya beli telur, yang saya beli isinya. Saya beli jeruk, saya beli isinya. Saya beli pisang, saya beli isinya. Kalau ini makan langsung tanpa ada kulitnya, ya kayak jambu. Itu sudah jelas ya. Baik, sekarang sah atau tidak? Sah. Kenapa dikatakan sah? Di antara alasannya adalah karena kulit itu memang sebagai pelindung yang dibutuhkan. Tidak mungkin kita akan membeli sesuatu kecuali ada kulit. Beli apapun buah-buahan yang ada kulit dan yang dimakan di dalamnya pasti ada kulitnya. Berarti kulit itu suatu yang sudah melekat dan
Tidak perlu harus diketahui di dalam, cukup dengan melihat luarnya saja. Walaupun nanti untuk urusan ini ada yang dinamakannya khiyar cacat, akan ada pembahasannya sendiri. Setelah kita beli durian, kita bilang dulu awalnya sah jual beli walaupun isi durian kita tidak tahu, sah. Tapi begitu kita bongkar, ternyata ada yang busuk, ternyata keras, ini ada khiyar. Kita beli telur, sah. Jangan bilang tidak sah kalau tidak terlihat di dalamnya, sah. Karena itu suatu yang dibutuhkan, tidak mungkin ada beli telur kecuali ada kulitnya. Satu yang tidak bisa dipisahkan. Tapi begitu Anda busuk, boleh minta ganti. Karena ini namanya khiyar cacat. Pak, kemarin busuk satu Pak. Oh, saya nggak mau tahu, itu nggak boleh. Saya teringat dengan cara Bob Sadino menjual telur. Anda tahu kan yang memperkenalkan telur ayam negeri itu? Telur ayam broiler ya, kalau telur ayam negeri itu ya. Siapa ya di Indonesia ini? Bob Sadino kan? Karena sebelumnya kan telur ayam kampung kan? Di antara cara dia memasarkan, katanya dia, saya baca-baca itu, dia mencari pengiklan gratis. Siapa itu? Ibu yang paling cerewet satu komplek. Paling cerewet satu komplek. Ya kalau ngomong sudah ada kasus ke dia satu komplek tahu. Sengaja dijual ke dia itu telur 1 kilo, sengaja dikasih yang busuk 1. Busuk 1. Ternyata besok ketahuan. Mungkin dia langsung masak banyak, ketahuan yang busuk, merepet satu komplek. Jual telur busuk ini kan. Didatangnya lagi. Ketika dia datang lagi dimarahin, diomelin. Oh maaf Bu ya, ada busuk Bu. Ya maaf Bu, saya tidak tahu. Ya, karena saya menyesal, maka saya ganti entah 1 kilo entah 2 kilo telur yang bagus. Itu setelah dikasih itu iklan satu komplek ibu itu. Wah, pedagang ini baik sekali kalau itu. Jadi terkenal dia. Tapi jangan ditiru ya. Karena tidak boleh sengaja membuat aib itu rusak, itu tidak boleh. Ya. Yang kita bicarakan adalah kalau ada rusak yang gara-gara saya tidak tahu, itu harus diganti juga. Yang resiko. Nah, itu khiyarnya. Dan namanya khiyar itu kalau jual beli sudah sah. Kalau jual beli tidak sah, tidak ada khiyar. Jadi kita katakan jual beli buah-buahan yang ada kulitnya sah. Karena untuk mengetahui itu tidak mungkin terjadi dengan membongkarnya. Dan nggak mungkin orang beli seluruh buah-buahan dibongkar, nggak mungkin itu. Baik. Begitu juga jual beli barang yang memang benda tersebut tidak mungkin untuk diketahui, hanya bisa diketahui dari pengaruhnya. Asar itu maksudnya apa? Bukan pengaruhnya, konsekuensinya. Contoh, Anda beli rumah, Anda sampai meneliti sampai pondasinya, nggak bisa. Padahal rumah butuh pondasi, tapi Anda pondasi tidak tahu. Tapi cukup Anda menilai rumah ini dengan atasnya, insya Allah tahu bagaimana bentuk pondasinya, kuat atau tidak. Yang kemudian hari misalnya terjadi kayak korupsi yang terjadi itu, ternyata kok pondasi cuma segini digali kan, nah, itu lain lagi, ada khiyar berarti ada. Yang jelas kita sedang membicarakan sah jual beli di awalnya. Terjadi berikutnya sesuatu yang ada aib cacat, itu ada khiyar berikutnya. Jual mobil. Siapa sih orang sini yang beli mobil sampai mendalami ke dalam mesin-mesinnya? Apalagi mobil model zaman sekarang yang canggih, yang kita dibuka cuma kotak kelihatannya. Kalau sekarang ya yang zaman dulu masih ada mesinnya, masih ada putarannya. Tapi mobil mewah zaman sekarang dibuka cuma kotak tau itu. Ayo, siapa yang tahu itu namanya? Gak ada yang tahu kan? Tapi Anda bisa tahu dengan menyalakan, enak itu berapa gitu. Berarti sahkah jual beli? Sah.
Tapi ada yang nggak diketahui Ustaz. Itu sesuatu yang dimaklumi, nggak diketahui nggak apa-apa. Namun bisa diketahui dari asarnya. Gitu juga kayak kulit tadi, dapat diketahui dari kulitnya. Oh, jeruk ini bagus dalamnya, jeruk ini gini bisa diketahui. Adapun masalah manis atau tidak bisa dicoba dengan sampel. Coba dulu yang seperti ini yang saya beli modelnya seperti ini. Sampelnya. Tapi ternyata kalau dibeli ada yang kecut, boleh nggak dikembalikan? Boleh. Itu namanya khiyar. Yang jelas jual belinya sah dulu. Itu yang kita bicarakan. Baik. Sekarang masalah harga. Kejelasan dalam harga. Di sini diberikan contoh oleh Syekh Al-Utsaimin, yaitu menjual saya jual dengan harga nilai akhir di pelelangan yang terjadi di sana. Lelang terjadi, saya jual sekarang, akadnya sudah terjadi, harganya sudah kita sepakati seperti harga lelang di sana. Pertanyaan, berapa harga lelang sana? Belum tahu, nanti kita tahu. Nanti kita tanya. Di sini kata beliau tidak boleh, karena tercapainya harga lelang tidak bisa diketahui. Tidak ada standar khusus. Bisa orang menaikkan karena dia suka sekali, dari persaingan dua orang lagi sama-sama ego, bisa jadi nggak ada standar khusus. Jadi di sini tidak ada kejelasan, tidak boleh, harus diperjelas akad dari awal. Yang kedua, beliau mencontohkan tentang kasus saya jual dengan harga seperti yang si Budi, saya beli ini, saya jual ini seperti harga kalau si Budi beli barang seperti ini di tempat lain. Berarti sekarang menjual dengan standar harga cara seseorang membeli barang itu. Di sini ada perincian, yaitu selama orangnya ini harga si fulan beli itu dapat diketahui, dapat dirujuk. Yang pertama, kemudian orang itu merupakan orang yang diketahui, disepakati berdua memang orang yang pintar dalam jual beli. Itu dibolehkan. Sehingga di sini intinya apa? Di sini perdebatan jelas atau tidak. Kalau tercapai dua ini jelas. Yang pertama, siapa sih si Budi? Oh, saya paham si Budi itu kalau beli dia pintar, tidak akan tertipu. Tidak akan maghbun. Maghbun itu tertipu dalam harga. Harga 10 dapatnya 30. Itu sudah maghbun sekali. Dia itu pintar nawar, nggak akan tertipu dalam harga. Kamu tahu dia kan? Oh tahu. Baik, berapa kamu jual? Seperti kalau si Budi itu beli. Saya tahu si Budi pernah beli ini seperti di sana. Seperti harga si Budi beli. Berapa? Nggak tahu. Nanti kita tanya. Syarat pertama terpenuhi, yaitu si Budi ini terkenal orang yang bisa jual beli yang kita sepakati. Yang kedua, si Budi ini dapat kita rujuk perkataannya, maka sah. Jadi kalau orang nggak jelas, orang yang bisa maghbun, bisa tertipu, itu nggak boleh dijadikan rujukan. Ataupun si Budi sampai kapanpun kita nggak bisa rujuk lagi ke dia, udah mati orangnya, nggak boleh juga. Jadi di sini semuanya kita berbicara tentang kejelasan, baik jelas dalam barang ataupun jelas dalam harga. Nah, sekarang bagaimana yang sedang ada kasus sekarang ini, yaitu makan sepuasnya, bayar seikhlas. Yang masalahnya adalah yang bayar nggak ikhlas. Nah, Ustaz, Pak, berapa harganya, Ustaz? Seikhlasnya lah. Itu masalah, Ustaz. Kenapa? Saya nggak ikhlas katanya. Di sini ada ketidakjelasan apa yang dikasih. Bisa banyak, bisa sedikit. Gimana? Boleh tak seperti ini?
Kalau dia jual beli nggak boleh. Kalau dia derma nggak apa-apa. Makanya seperti ini, lihat dulu. Kalau dia mengatakan makan gratis, kalau mau nyumbang terserah. Berarti di sini apa? Murni derma. Tapi saya jual. Berarti kalau siapa yang makan harus bayar. Cuma berapa bayarnya? Terserah. Ini nggak ada yang tidak jelas ini. Beda halnya kalau terjadi kejelasan, bayar, dibilang biar terserah, tapi ketika bayar terjadi akad lagi. Segini Pak ya, janganlah naikkan dikit lah, gini. Ya udah, ini cukup. Itu sudah jelas. Tapi yang nggak jelas, ini tidak dibolehkan. Ubah kalau memang Anda mau berderma dari awal bilang, di sini makan gratis. Tapi untuk siapapun silakan makan gratis. Yang mau menyumbang untuk kelanjutan ini silakan. Enak kan? Jadi dia akan dapat baik sedikit, banyak dapat, tapi dia butuhnya sumbangan karena dia sendiri juga berderma. Tapi kalau mau jual beli, ya diperjelas harganya berapa. Jadi Allah Ta'ala alam. Ini kita sudah menyelesaikan syarat-syarat di dalam jual beli. Sekarang kita merujuk kepada pembahasan yang berikutnya, yaitu pembatal keabsahan jual beli. Secara syarat sudah terpenuhi. Beda kalau tidak terpenuhi syarat, kita tidak akan membicarakan ini. Kalau tidak terpenuhi syarat, kita katakan jual beli tidak sah. Sekarang kita bahas adalah syaratnya terpenuhi, tapi dia jadi batal keabsahan ini gara-gara ada faktor lain. Yang pertama adalah jual beli di hari Jumat ketika khatib sudah naik mimbar. Baik dia jual beli dalam masjid atau di luar masjid, yang menjelas sudah waktu, ini sekedar masalah waktu. Ini adalah karena ada larangan, ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kamu dipanggil untuk menghadiri salat Jumat, maka segeralah menuju zikrullah. Zikrullah di sini dimasukkan adalah khutbah. Wa dzarul bai', dan tinggalkan jual beli. Nah, berarti yang masih melakukan jual beli bertentangan dengan ayat ini. Maka untuk jual beli dilarang. Berarti kalau larangan ini ya haram. Cuma masalahnya jual belinya sah atau tidak? Ini beda pendapat para ulama. Ada yang mengatakan tidak sah karena ada larangan. Ada yang mengatakan dilarang tapi sah. Dia dosa, tapi jual belinya sah, nggak boleh dibatalkan lagi. Nah, Syekh Utsaimin termasuk yang berpendapat bahwasanya tidak sah, dilarang dan juga tidak sah. Dan mazhab Syafi'i mengatakan sah, tapi dilarang. Di sini kayak membedakan antara dilarang, nggak boleh, tapi sah. Ini persis seperti perdebatan ulama juga, sholat dengan sarung curian. Dia nyuri sarung, sholat. Dia sholat di atas tanah hasil curian. Masa curian itu ngambil tanah orang lain tanpa hak, dia bangun satu di situ, dia sholat di situ. Nah, ada ulama yang mengatakan tidak sah sholatnya, karena dia memakai menutup aurat pakai sarung yang haram, curian. Ada yang mengatakan haram penggunaan sarung itu, sholatnya sah. Maksudnya sholatnya sah, tidak perlu diulangi lagi. Yang mengatakan tidak sah, ya harus ulang. Di situ perbedaan pendapatnya. Nah, untuk jual beli ketika hari Jumat ini,
Ini dikatakan, Syekh Utsaimin mengatakan ini mazhab Hambali tidak sah. Mazhab Syafi'i sah, tapi dia tetap terlarang. Jadi melakukannya terlarang. Walaupun kemudian Syekh Utsaimin di sini memperinci lagi, kecuali yang sedang dibeli adalah sesuatu yang dibutuhkan untuk sholat. Misalnya dia mau ke masjid, di masjid nggak ada air, sudah khutbah Jumat, dan dia harus ada penjual air dan harus beli air untuk wudu. Nah kalau kita bilang nggak boleh beli, nggak bisa sholat Jumat. Berarti dia sekarang membeli air bukan untuk jual beli, tujuannya adalah untuk sholat Jumat. Ini dikatakan seperti ini. Baik. Yang kedua adalah maksudnya di sini sah, barang ini jual mubah, bisa diserah terimakan, penjualnya adalah orang yang boleh untuk melakukan jual beli, jelas penjualannya, ridho ada. Jadi untuk syarat-syarat sah. Tapi di sini ada yang membatalkan keabsahan itu. Yang kedua adalah menjual barang yang dia adalah mubah, tapi ternyata digunakan untuk sesuatu yang haram. Baik, apa contohnya? Dia membeli sesuatu yang mubah boleh, tapi ternyata kita tahu dia ini menggunakannya untuk yang tidak boleh. Apa contohnya? Jual beli senjata boleh? Boleh. Tapi jual beli senjata sedang dalam masa perang saudara. Apa itu perang saudara? Ini yang dibacakan oleh para ulama disebut fitnah, masa fitnah. Karena fitnah itu ya, antum kalau mengartikan fitnah itu berbagai macam ya. Fitnah wanita itu artinya apa? Ya? Godaan. Kan fitnah wanita artinya adalah cobaan wanita gitu ya. Godaan wanita. Fitnah harta ya godaan harta. Masa fitnah, zaman fitnah, inilah zaman fitnah sekarang ini. Nanti suatu saat di zaman fitnah akan terjadi apa, tidak boleh jual beli senjata. Apa itu zaman fitnah? Kekacauan. Apa maksud kekacauan? Tidak jelas mana musuh mana tidak. Makanya kata Rasulullah SAW, zaman fitnah itu patahkan pedangmu, patahkan panahmu, tumpulkan pedangmu. Kenapa? Jangan sampai pedangmu itu kamu bunuh seseorang, ternyata dia bukan musuh. Saking kacaunya. Ternyata dia orang yang tidak berhak dibunuh. Itu zaman fitnah namanya. Kalau artikan perang saudara. Kita berperang dengan seseorang yang sebenarnya dia bukan musuh kita secara Islam, nggak boleh kita bunuh. Nah itu bisa terjadi, bisa terjadi, sudah pernah terjadi loh, sudah pernah terjadi dan ya mungkin masa depan akan terjadi lagi. Wallahu a'lam. Semoga kita berdoa agar tidak mengalaminya. Bagaimana cara berdoanya? Ini salah satu disebut oleh Imam An-Nawawi, bolehnya berdoa minta mati. Kapan? Ada larangan. La yas'alanna ahadukumul mauta li durrin asabahu. Tidak boleh minta mati, berdoa minta mati gara-gara ada musibah yang tertimpanya. In kana labudda fa'ilan, kalau memang dia merasa perlu pingin mati,
dengan musibah ini, falyaqul, yang diperintahkan bukan doa minta mati, tapi minta kebaikan. Falyaqul Allahumma ahyini ma damatil hayatu khairan li wa tawaffani ma damatil wafatu khairan li. Ya Allah, hidupkanlah aku kalau memang kehidupan lebih baik pada diri untukku. Berarti yang diminta bukan hidup, minta kebaikan. Ya Allah, matikanlah aku kalau memang kematian lebih baik pada diriku. Jadi terkadang orang minta mati, dikiranya dengan mati itu akan menuju satu kebaikan. Ternyata jangan-jangan dengan mati itu datang kepada musibah lebih besar, itu neraka. Jadi kita minta adalah kebaikan. Ya Allah, kalau memang baik saya hidupkan aku. Kalau memang aku lebih baik mati, maksudnya masuk surga, meninggalkan suatu maksiat ini, suatu penderitaan ini, maka matikan aku. Jadi yang kita minta bukan hidup atau mati, tapi kebaikan. Nah, tergantung kebaikan ini bisa kita perkirakan. Apa itu? Bila terjadi sesuatu fitnah, kekacauan yang menyebabkan, yang kekacauan itu akan menyerang agama kita, disinilah kita boleh minta mati. Bahkan diajarkan doanya, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Mungkin pernah dengar di kunutnya di Masjid Nabawi. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin. Ya Allah, aku memohon kepada Engkau hubbul khairat, fi'lal khairat, untuk bisa melakukan perbuatan yang baik. Wa tarkal munkarat, meninggalkan mungkar. Wa hubbal masakin, dan suka cinta kepada orang miskin. Kemudian yang intinya adalah wa in aradta fitnat bi ibadika fitnatan faqbitna ilaika ghaira maftunin. Ya Allah, kalau Engkau mau menghendaki terjadinya fitnah pada hambamu, apa ini fitnah? Kekacauan yang akan menimpa agama kita. Ya, kalau kita terjatuh dalam kekacauan ini, yang bahaya bukan badan tapi agama. Beda dengan tadi sakit, musibah gunung meletus, musibah apa istilahnya, bangkrut, pailit, bencana alam. Kok minta mati sih? Ini yang kena ini apa? Dunia kita ini, badan kita. Nah, sekarang fitnah, kekacauan ini kalau kita masuk ke dalamnya, yang kena agama kita. Maksudnya apa? Dosa besar. Jangan kita bunuh orang yang tidak berhak kita bunuh. Jangan kita memfitnah, memata-matai orang yang melaporkan, matai orang-orang yang tidak berhak kita laporkan. Itu dosa besar. Daripada ya Allah, aku jatuh ke dalam dosa besar ini, ya Allah, kalau Engkau menginginkan terjadi kekacauan ini, cabut nyawaku agar aku tidak jatuh ke dalam kekacauan ini. Dibolehkan. Ya, ini kalau untuk mau ya khawatir jatuh kepada kekacauan ke depannya ini, ya banyak-banyak doa ini, insyaallah. Karena ternyata apa? Karena yang sedang saya minta adalah keselamatan agama. Saya nggak mempedulikan tentang nyawa. Baik. Nah, di masa kekacauan ini berarti orang membunuh, saling membunuh. Namanya bunuh pakai senjata. Lah kok ada orang jual senjata? Padahal jual senjata boleh, jual pisau boleh, jual pedang boleh. Tapi ini sedang menjual sesuatu yang kemungkinan besar dipakai untuk membunuh orang muslim. Ya, apalagi kita tahu untuk membunuh orang muslim. Maka itu haram dan jual belinya tidak sah. Karena ada sebagian ulama juga mengatakan haram tapi sah. Jadi dia kayak tadi, tetap mengatakan haram tapi sah. Nah, ini yang dicontohkan. Jadi istilahnya dia adalah halal pada asalnya, tapi kemudian haram gara-gara penggunaannya. Nah, dicontohkan lain adalah menjual anggur, halal anggur, tapi ternyata kita jual untuk produksi minuman keras. Benar-benar ke pabrik ini yang keluarnya minuman keras, tidak boleh.
Ini semuanya adalah ke arah at-ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan. Contoh lain adalah beliau mencontohkan menjual cangkir untuk khamar. Dia kerja di produksi gelas, yang gelas ini memang dipakai ataupun produksi botol, yang botol ini dipesan oleh pabrik khamar. Kalau dosa sudah jelas sudah. Kita yang sedang bicarakan bukannya itu. Karena kalau fikih muamalah kita bicarakan adalah sah atau tidak. Kalau yang dicontohkan oleh Syekh Utsaimin berikutnya adalah jual silet untuk cukur jenggot. Tidak boleh. Yang dicontohkan lagi oleh beliau adalah yang mungkin tidak ada di tempat kita, jual telur untuk taruhan. Beliau mengatakan karena ada orang-orang yang melakukan taruhan pakai telur. Bagaimana caranya? Wallahu a'lam. Mungkin ada diputar ataupun bagaimana, nggak tahu. Yang jelas kita tahu ini digunakan untuk itu. Nah, apalagi kalau memang penjual alat-alat judi, alat-alat lotre, akan bisa kita bawa ke sini. Ini dikatakan oleh Syekh Utsaimin dan beliau mengatakan tidak boleh dan juga tidak halal. Baik, di sini saya akan lihat kalau mazhab Syafi'i. Ya. Dalam mazhab Syafi'i dikatakan dilarang jual beli kurma, anggur untuk diperas menjadi minuman keras, tapi sah jual belinya. Kalau yang enak tadi Pak Syekh Utsaimin dan juga pendapat Hambali, pendapat Hanabilah, tidak haram, sudah jelas haram, tapi tidak. Bagaimana ini? Ya, wallahu a'lam, lebih baik kita katakan ini tidak sah karena memang arahnya kepada membantu di dalam kemaksiatan. Karena memang mazhab Syafi'i istilahnya sedikit dalam mempertimbangkan saddud dzara'i', ya. Saddud dzara'i' itu menutup pintu-pintu yang menuju keharaman. Jadi dikatakan ya sah, tapi haram. Kenapa nggak dibilang nggak sah langsung, biar tidak terjadi, biar orang tidak melakukan. Ini karena penerapan saddud dzara'i' ini memang sedikit. Baik, ini yang dikatakan. Yang berikutnya adalah jual beli di atas jual beli orang lain. Ini apa istilahnya? Kata-kata di atas ini kurang tepat menurut saya kalau diartikan dalam bahasa Indonesia, ya. Karena kalau bahasa Arabnya memang bai'un ala bai'i akhi. Menjual ala di atas jual beli orang lain. Bukan itu sebenarnya. Kalau artian tepatnya dalam bahasa Indonesia apa sih? Merebut penjual beli orang lain. Merebut jual beli orang lain. Nah, mazhab Syafi'i mengatakan dia haram, nggak boleh memang, tapi sah. Anda berhasil merebut penjual beli orang yang sedang ditawarkan oleh orang lain misalnya, sah. Tapi menurut mazhab Hambali dan juga dikuatkan oleh Syekh Utsaimin, dia tidak sah.
Baik, kita lihat kapan jual beli itu dilarang. Baik, kita lihat sekarang proses ya. Namanya proses itu sedang dalam tawar menawar, belum terjadi jual beli. Kemudian terjadi jual beli namun belum lazim. Nah, itu lihat tingkatan-tingkatannya ya. Tingkatan orang jual beli itu seperti itu. Pertama tawar menawar, dan tawar menawar itu belum jual beli. Namanya akad itu sudah deal. Masih ini ya segini, oh janganlah naikkan lagi lah, itu belum jual beli. Baik. Yang kedua adalah terjadi jual beli. Dan terjadi jual beli ini masih dianggap ada masanya, masih dianggap boleh mengembalikan. Yang dinamakan masa khiyar. Setelah masa khiyar ini plek tertutup, tidak boleh dikembalikan lagi. Baik, mari kita lihat sekarang. Di masa tawar menawar, bolehkah kita menawar di atas penawaran orang lain? Yang tidak boleh juga kalau memang sudah dikatakan rukun. Rukun itu sudah bisa kita katakan sudah hampir sepakat harganya, ataupun sudah disepakati harganya namun belum dilakukan akad. Datang kita, saya beli lebih. Mereka sepakati harganya 100, datang saya, Pak, kalau saya sanggup 120, nggak boleh lagi. Karena sudah mereka sepakat, tinggal nunggu akad saja. Ini. Namun kalau memang kita lihat bahwasanya tidak terjadi jual beli, Pak 100 Pak, enggak, memang enggak ada. Enggak ada tawar menawar berikutnya, enggak ada. Datang kita, Pak saya 120. Oh iya, ini boleh. Kenapa? Dengan orang yang pertama tadi tidak ada istilahnya, tidak menemui suatu kesepakatan. Baik. Ketika sudah terjadi jual beli, sudah dibeli, sudah deal, kemudian saya bilang, Pak, berapa Pak jual? 100. Oh coba kalau jual ke saya 120. Bolehkah kita bilang seperti itu? Belum, nggak boleh, belum boleh. Karena setelah dia jual beli masih ada masa khiyar, masih masa boleh mengembalikan, nggak boleh membatalkan. Yang dinamakan dengan akad majelis misalnya, khiyar majelis misalnya. Yang kalau gara-gara Anda bilang 120, udah batalkan, nggak jadi. Difasakh ini untuk dijual ke Anda. Ini nggak boleh. Setelah selesai masa khiyar, ya kalau dikembalikan nggak bisa. Ini pun kalau Syekh Utsaimin mengatakan nggak boleh. Tapi wallahu alam, menurut saya kurang tepat sih. Karena kalau sudah selesai masa khiyar, dia masih tidak boleh mengembalikan lagi. Pak, coba kalau Bapak jual ke saya 120. Pak Mas nggak jadi ya? Nggak Pak, sudah selesai masa khiyar, kan boleh itu. Cuma Syekh Utsaimin berpendapat terkadang nanti si pembeli ketika tahu, kalau beli dari saya dapat 90 itu, si pembeli membuat alasan untuk mengembalikan lagi. Jadi intinya jual beli, merebut jual beli orang lain tidak boleh. Alasan tidak boleh adalah karena menyebabkan permusuhan. Namun sah atau tidaknya, seperti kita katakan tadi, menurut mazhab Hambali itu tidak sah, dan menurut mazhab Syafi'i itu sah. Jadi kita katakan tadi, sebelum kesepakatan harga masih boleh, sudah kesepakatan harga belum jual beli, nggak boleh lagi. Setelah jual beli namun belum, masih ada masa khiyar, juga tidak boleh. Setelah masa khiyar itu ada khilafnya. Wallahu a'lam, saya mengambil pendapat sudah boleh. Oh coba kalau jual ke saya Pak, saya beli 120. Karena dia sendiri nggak bisa batalkan lagi. Khiyar itu kan nanti ada khiyar majelis, ada khiyar syarat ya. Nah, itu selama masa khiyar ini kita tidak boleh menawarkan
penawaran yang lebih kepada si penjual tersebut. Baik. Kalau menawarkan ke pekerja orang lain, kalau bekerja sama saya gaji sekian, boleh tuh? Hah? Gimana? Hah? Ya, misalnya kamu kerja di sini berapa? Kau lihat itu kinerjanya bagus sekali. Kamu kerja di sini berapa? Sekian. Oh, coba kerja sama saya gaji sekian, lebih tinggi lagi. Boleh atau tidak? Mari kita bawa ke sini kita kan. Kalau memang dia terikat kerja 2 tahun, dan setelah 2 tahun dia bebas untuk keluar untuk ke saya, ya nggak apa-apa. Namun dia bukan sekarang saya suruh keluar. Namun kalau dia masa khiyar ya, masih boleh membatalkan, itu saya nggak boleh. Ya kalau saya bilang sekarang langsung dia keluar sekarang, saya nggak boleh nawar-nawarkan seperti itu. Karena anak ini bisa menyebabkan kekacauan ini kan. Kalau kita biarkan seperti ini. Kamu sudah kerja situ, udah berapa kontraknya 2 tahun, nggak boleh keluar, kalau nggak boleh tadi didenda. Oh, ya sudah. Mau saya bilang berapapun kan nggak boleh dibatalkan lagi, kan sudah luzum kan? Sudah lazim, nggak boleh pembatalan lagi kan rasanya. Setelah pembatalan ya seperti kita katakan tadi, yang pendapat yang saya ambil ya boleh. Namun kalau Syekh Utsaimin tetap tidak membolehkan, nanti dia membuat alasan untuk membatalkan. Sama, karena ini adalah barang, itu adalah jasa, ya sama-sama saja. Baik, yang berikutnya tinggal setengah jam lagi. Yang akan kita bahas sekarang adalah syarat dalam jual beli. Syarat dalam jual beli ini beda dengan syarat jual beli. Syarat jual beli sudah kita sebutkan 6. Sekarang kita akan melihat apa itu syarat dalam jual beli. Mari kita lihat perbedaannya. Perbedaan yang pertama adalah yang membuat syarat. Dari sisi yang membuat syarat. Untuk syarat jual beli, yang membuat syarat adalah syariat, Allah dan Rasulnya. Syarat harus ridho, harus dari orang yang jaizut tasarruf, harus bisa diserahkan, harus dari yang dimiliki, harus tidak ada jahala. Siapa yang buat syarat itu? Syariat. Kalau syarat dalam jual beli, yang membuat adalah orang yang melakukan akad jual beli. Itu ya kalau kita katakan sekarang syarat tambahan hasil kesepakatan antara penjual dan pembeli. Saya beli dengan syarat begini ya, dengan syarat kamu antar ya, dengan syarat kamu bungkus ya, dengan syarat kamu kasih pita ya, kamu dengan syarat begini kan. Yang namanya syarat dalam jual beli. Yang membuat ada berbeda dari sisi yang membuat. Sisi yang kedua adalah syarat jual beli yang 6 itu yang dibuat oleh syariat itu penentu sahnya jual beli. Tidak terpenuhi syarat, maka tidak sah jual beli. Sedangkan syarat dalam jual beli itu tidak mempengaruhi sah atau tidaknya jual beli. Jual beli sah. Cuman syarat kok kamu tidak penuhi, berarti saya punya khiyar untuk membatalkan. Perbedaan yang ketiga adalah syarat jual beli itu tidak boleh digugurkan. Mari kita sepakati jual beli tidak perlu harus dari orang yang sudah
balik ya, anak kecil pun boleh ya, nggak boleh sepakat seperti itu. Menyepakati untuk melanggar syariat. Ada yang bilang bahwasanya kalau kita sudah ijma itu bisa mengalahkan Al-Quran dan Sunnah. Jadi keputusan yang paling tinggi itu bukan Al-Quran dan Sunnah, tapi ijma ya. Kalau kita sudah ijma, kita pilih ini sebagai hukum, ya berarti lebih kuat daripada Al-Quran dan Sunnah. Ini orang seperti ini suruh belajar usul fiqh lagi. Kita khawatir ini orang yang bilang pakar usul fiqh, doktor usul fiqh, tapi ternyata kitab usul fiqh nggak pernah ada yang tamat. Gitu. Apa sih ijma itu apa? Kok bisa kamu mengatakan ada ijma yang melanggar Al-Quran dan Sunnah itu dari mana itu? Benar kamu, yang tertinggi itu ijma, oke sepakat. Kok bisa Ustaz bukan Al-Quran dan Sunnah yang tertinggi? Karena ijma itu kan dalam hukum. Dalam Al-Quran dan Sunnah itu hukum ada yang hukum yang mungkin ini mungkin itu. Disepakati oleh ulama hukumnya ini, ya itu lebih tinggi. Jadi kalau kita baca Al-Quran bisa ini bisa itu misalnya. Ini dinamakan hukum ihtimal, adanya kemungkinan, bukan nas. Kemudian disepakati oleh para ulama, sepakat semuanya ijma, ini hukumnya, sudah nggak bisa diubah lagi, otak-atik. Itu kalau diistilahkan ijma itu lebih tinggi di Al-Quran dan Sunnah. Kalau ditinjau dari sisi ini ya nggak apa-apa. Tapi pertanyaannya, kok ada yang bilang bahwasanya ijma yang menyelisih Al-Quran dan Sunnah itu dari mana? Ini kita sudah sepakat dan ijma semuanya, kita menyelisih, kita mau menetapkan hukum yang berbeda dengan Al-Quran dan Sunnah itu dari mana? Usul fiqh mana ini? Sedangkan kita yakini, antum harus meyakini ini prinsip Ahlussunnah wal Jamaah bahwasanya la tajtami'u ummati 'ala dhalalah. Itu prinsip hadis Rasulullah SAW itu, umatku kata Rasulullah SAW tidak akan pernah sepakat untuk melakukan perbuatan yang sesat. Berarti kalau ada mayoritas umat Islam sekarang melakukannya, yakinilah bahwasanya di situ ada ta'ifatun min ummati 'alal haqq. Pasti ada sebagian umat Muhammad SAW yang tetap di atas kebenaran. Yang lain sesat semua. Tapi kan banyak muslim, itu kan pakar Islam, itu kan jadikan muslim, kau melakukan ini. Itu. Berarti sudah sepakat, berarti sekarang sepakat seluruh muslimin untuk melakukan ini. Tidak. Tuh. Ada kelompok yang mengatakan itu tetap haram. Sepakat semuanya sekarang musik halal misalnya. Enggak. La tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haqq. Kata Rasulullah, akan senantiasa ada sebuah kelompok umatku yang berada atas kebenaran. Mereka tidak akan mungkin dibinasakan, tidak mungkin akan dikalahkan oleh orang-orang pembenci mereka. Sampai mereka mati, kelompok ini mati hanya gara-gara datang hari kiamat. Kapan matinya datang hari kiamat orang muslim? Bertiupnya angin, setiap orang yang beriman mati. Bisa dikalahkan oleh mereka? Enggak akan, tetap akan ada. Jadi tidak akan pernah ijma umat Muhammad SAW untuk berbuat kemaksiatan, untuk menyepakati bahwasanya khamar haram, halal, untuk menyepakati bahwasanya zina itu boleh. Sekarang ada yang menulis itu, nggak akan ada. Yakin itu sudah. Kalau agama lain, Nasrani, Yahudi, itu tidak dijaga oleh Allah SWT. Nah, tidak dijamin jaga, dijamin akan mansuh dengan Islam. Islam tidak dijamin jaga. Jadi kalau nggak boleh di antara kita ada yang berkeyakinan, oh mungkin agama Islam kita ini nggak murni lagi ya, karena sudah pernah kitab-kitab umat Islam itu dibuang ke sungai Efrat sampai menghitam sungainya. Mungkin ada hukum-hukum yang tidak sampai ke kita. Nggak boleh yakini itu. Mungkin ada hukum-hukum yang sudah terhapus, nggak sampai ke kita. Nggak boleh kita yakini itu. Karena kalau kita meyakini itu seperti kita meyakini Allah tidak menjaga agamanya. Kita harus meyakini terjaga agama ini. Ini sepakat orang itu sepakat, bukan ijma. Mereka aja sepakat. Itu kalau saya misalkan persis seperti orang sepakat main sepak bola satu kampung itu menyelisihi peraturan FIFA.
Ayo. Ustaz, Pak, ini kita sepakat satu kampung, Pak. Pokoknya kalau handball nggak apa-apa. Tak apa-apa kalian sepakati, tapi diakui nggak oleh FIFA? Nggak diakui. Silahkan kalian mau nyepakatin hukum ini, hukum itu, tapi diakui nggak oleh Islam? Nggak akan diakui, itu punya kalian. Jadi kita harus meyakini bahwasanya agama Islam ini terjaga. Nah, jadi tidak boleh digugurkan. Ini tentang syarat-syarat dalam jual beli. Disepakati pun nggak boleh. Yang kedua, yang untuk syarat dalam jual beli yang disyaratkan oleh kedua belah pihak, boleh saling menggugurkan. Pak, syarat kemarin jangan kau saja ya. Kenapa? Saya nggak sanggup gini. Ya udah nggak apa-apa. Selesai. Ini persis seperti hak Allah sama hak manusia. Di antara beda hak Allah dengan hak manusia adalah hak Allah tidak boleh digugurkan. Hak manusia boleh untuk digugurkan. Di antara hak manusia adalah qisas. Qisas, keluarga yang terbunuh, maafkan, saya gugurkan hak saya lah, qisas. Enggak apa-apa. Kenapa? Qisas itu hak manusia. Tapi zina, rajam, cambuk, Pak Hakim, gak usah dicambuk lah, saya maafkan dia yang telah menzinai anak saya. Gimana? Oh iya, kita karena sudah dimaafkan, sudah ada tanda tangan di atas materai kan, sekarang kan banyak seperti itu. Maka kita tidak menghukum mereka. Enggak ada. Kenapa? Bedanya di mana? Inilah yang kita harus bedakan. Ini hak Allah, nggak boleh digugurkan. Kalaupun kamu sepakat nggak boleh, nggak ada hukuman, nggak boleh. Kalau yang itu hak manusia, kamu bilang gugurkan, gugur. Punya 10 anggota keluarga, satu yang bilang saya maafkan, gugur sudah. Ini bilang bunuh, kisos, begitu itu ya. Tapi kisos enggak, saya maafkan. Kenapa? Karena nyawa itu enggak kayak di game yang ada 10 nyawa gitu. Udah nyawa dia dibunuh-bunuh, nyawa dia maafkan, enggak ada. Nyawa itu satu. Jadi kalau satu orang memaafkan, yang tidak memaafkan semuanya kalah. Itu dalam qisas. Ini juga masalah menggugurkan tidak menggugurkan, pahami ini hak Allah atau hak saya. Nafkah itu haknya siapa? Hak Allah harus kita kasih atau hak istri dia boleh gugurkan? Gak usah ngasih mas, saya punya uang sendiri. Hak siapa? Hah? Hak perempuan. Hak perempuan. Masalahnya adalah perempuan menggugurkan hak nafkah itu harian atau bisa selamanya. Gini maksudnya. Ini maksudnya masalah nafkah. Wajib nafkah itu harian atau bulanan atau gimana? Yang mengatakan harian berarti kalau dia bilang mas nggak usah nafkahi saya, tuh hari ini, besok boleh minta lagi. Ini seperti itu. Nah, jadi dan nafkah itu hak. Kalau mahar hak Allah atau hak manusia? Boleh nggak nikah tanpa mahar? Itu deh pertanyaannya. Boleh nggak nikah tanpa mahar? Kalau nggak dinafkahi, dia nafkahin sendiri, terserah dia. Kalau diizinkan. Boleh nggak nikah tanpa mahar? Kalau tanpa menyebutkan mahar boleh. Nggak wajib menyebutkan mahar itu. Saya nikahkan kamu dengan putri saya terima nikahnya, selesai sudah itu. Ya. Asalkan si laki-laki
Tapi hati-hati, si laki-laki jangan tertipu. Gimana tertipu? Seperti kata Syekh Utsaimin, mungkin di Saudi ya, bukan di Indonesia. Di Indonesia kan enak, maharnya sedikit. Di Saudi harganya maharnya bisa puluhan ribu real atau mungkin ratusan ribu real, wallahu alam. Pokoknya banyak sekali. 10.000 real aja udah berapa? 37 apa? 10.000 37 juta ya. Kalau 4.000 aja, 4.000 30 apa 10.000 real 40 juta. Itu mungkin nggak ada lagi sekarang yang 10.000, mungkin ada 50.000, 100, 80.000, banyak sekali. Nah, ada orang-orang yang mau melamar anak seseorang, waktu bikin kesepakatan, Pak, maharnya berapa? Alah, nah, nggak usah pikir mahar. Yang penting kalian bahagia, yang penting kalian menikah biar cepat, ya. Nggak usah mikir mahar, itu gampang mahar itu. Baik, ayo nikah. Saya nikahkan dengan putri saya terima. Senang kan? Setelah nikah baru tanya, mahar gimana Pak? Loh, kalau sudah nikah tanpa menyebutkan mahar kan kembali ke mahar misal. Nah, mahar misal keluarga kami 60.000. Ketipu perempuan laki-laki. Mending dari awal saya sepakat gitu ya, kurang-kurangin dikit lah Pak, 40.000 lah, 30.000. Ini ada seperti itu, ya sudah, memang benar. Dia kena mahar misal. Kalau begitu kan mahar misal ada perangkat alat sholat, gampang sekali. Mending ditentukan, malah bapaknya minta tentukan dari awal ya. biar dapat mahar lebih tinggi. Jadi kalau menikah tanpa menyebut mahar kan masalah. Tapi tanpa mahar boleh atau tidak? Enggak boleh. Harus ada mahar. Sebutkan walaupun sebelum dikasih si perempuan memaafkan. Yang jelas pernikahan ini ada maharnya. Yang harus dikasihkan ke perempuan, ternyata perempuan rela dikasihkan lagi ke laki-laki. Tapi hati-hati perempuan ya. Kasus dalam fikih, mas'alatun. Contoh, perempuan maharnya adalah 20 juta. Kemudian setelah dikasih 20 juta, si perempuan dengan sukarela, Mas, 20 juta ini ambil aja dah. Baik. Berapa? Udah dikasih semuanya 20 juta, dikembalikan. Ternyata mereka cerai sebelum melakukan hubungan suami istri. Terjadi kasus. Kemudian sebelum menjalin hubungan, mungkin gara-gara nikah pakai secara online ya. Secara online, begitu pulang ke rumah, belum melakukan hubungan, udah debat, pisah, cerai. Nah, kalau si laki-laki pisah sama istrinya yang sudah ditentukan mahar 20 juta tadi, tapi belum digauli, berapa wajib ngasih mahar? Separuhnya. Fanisfu ma faradtum. Kalau belum ditentukan, nggak wajib ngasih apa-apa, hanya ngasih mut'ah saja, ngasih pemberian saja. Jadi saya nikah dengan 20 juta, belum digauli, sudah dicerai. Yang wajib saya kasih adalah 10 juta. Ya kalau sudah terlanjur kasih 10 juta, 20 juta, si perempuan mengembalikan 20 juta. Kecuali kalau sama-sama direlakan, udahlah ambil 20 juta untuk kamu, yang penting bisa. Si perempuan juga bilang, udahlah 20 juta untuk kamu, yang penting bisa. Itu terserah. Berarti yang harus dikasih separuh. Masalahnya yang tadi adalah 20 juta yang sudah disebutkan tadi sudah dikembalikan ke suaminya. Abang ambil aja untuk abang. Kemudian cerai. Bolehkah si suami minta, mana 10 juta saya? Boleh nggak? Boleh. Bang, sudah saya kasih. Siapa yang suruh kasih? Saya ngasih kamu mahar 20 juta. Sudah saya kasih kan? Nah, kamu bukan mengembalikan loh itu ngasih ke saya. Tutup. Itu apa? Terserah kamu.
Yang penting saya minta kembali 10 juta saya mana? 10 juta mahar saya. Bisa dipahami ya? Beda juga, sama juga dia kasih ke orang tuanya. Mana kembalikan mahar saya 10 juta. Sudah saya kasih ke orang tua saya. Enggak peduli saya, mana 10 juta saya. Ini siapa yang nyuruh kasih saya? Siapa? Ayo, makanya perempuan hati-hati dengan laki-laki yang model seperti ini. Anda baik, ternyata dia menuntut hak. Boleh saja kan? Jadi bukan mengembalikan mahar, Pak. Mahar itu wajib dikasih, hak Allah. Tapi dia memberikan maharnya. Dan dapat mahar perempuan, bang ini mahar, ini untuk Anda. Kan jadi kayak ngasih ke saya 20 juta. Saya pernah ngasih kamu 20 juta, kamu kasih 20 juta. Saya minta kembalian separuh dari yang saya kasih kemarin mana? Jadi tidak ada namanya, nggak ada mahar, kita sepakati nggak ada mahar, nggak boleh. Harus mahar. Itulah, ini yang ingin kita bedakan ya. Beda hak Allah dengan hak manusia. Masalah boleh menggugurkan atau tidak boleh menggugurkan. Perbedaan yang berikutnya adalah syarat jual beli semuanya benar. Karena Allah Subhanahu wa taala dan syariat yang menentukan. Syarat dalam jual beli yang dibuat oleh manusia itu ada yang benar, ada yang tidak. Yang namanya manusia yang buat, ada yang benar, ada yang tidak. Nah, apa syarat yang benar, apa yang syarat yang tidak? Itu syarat yang benar, syarat yang sesuai dengan syariat, kita katakan. Syarat yang tidak sesuai dengan syariat. Nah, itu syaratnya. Nah, apa konsekuensinya terhadap jual beli nantinya? Apakah bisa sah jual beli gara-gara ada syarat ini? Apakah tidak sah jual beli gara-gara ada syarat ini? Nanti insya Allah yang akan kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang, yaitu hubungan antara jual beli dengan syarat tambahan yang dibuat oleh si yang melakukan akad. Mana yang boleh dan mana tidak. Dan perhatikan, dalam hal ini yang paling sempit dalam hukum ini, dalam mazhab Syafi'i yang saya tahu, tidak boleh buat syarat dalam jual beli. Anda buat syarat, batal jual beli. Ini yang saya katakan bahkan di sini dikatakan dalam mazhab Syafi'i, beli kain dengan syarat dijahitkan, itu nggak sah juga. Mantap kan? Pak, saya beli kain dengan syarat tolong dijahitkan, Pak, ya. Nggak sah. Jadi tidak boleh menambahkan syaratnya penjual dan pembeli di dalam akad jual beli. Paling sempit. Ini yang saya katakan. Cobalah orang-orang yang mengaku mazhab Syafi'i itu, yang berani melecehkan ataupun ya menyindir ustaz-ustaz yang mengatakan kalian nggak bermadhab, wudu kalian nggak sah karena nggak bermadhab. Kalau wudu kami sesuai dengan mazhab Syafi'i. Baik, itu mereka paling getol dalam hal ibadah saja. Wudu, sholat, coba pakai jual beli, nggak sah semua jual beli kalian. Kalau kalian mau pakai mazhab Syafi'i nggak sah semua. Udah berapa syarat yang kalian pakai itu? Pak, saya beli kursi, tolong dibawa ke rumah ya. Dengan syarat diantar ke rumah. Ayo siapa itu? Apa yang namanya jual beli? Ini begitu saya beli, ini punya saya. Saya yang bawa ke rumah. Kok saya syaratkan dia bawa ke rumah? Kalau kita pakai mazhab Syafi'i nggak sah sudah itu. Wallahu a'lam. Jadi itu, saya pernah baca tulisan bagus sekali. Orang-orang yang menuduh
Orang-orang gak bermadhab, campur-campur madhab. Wudhunya ngambil airnya pakai mazhab Hambali, cuci tangannya pakai mazhab Syafi'i. Ada yang ngecek kan gitu kan? Ini nggak sah, so. Campur-campur mazhab dalam wudhunya. Mereka berani mengatakan itu, tulisan itu saya baca, masya Allah bagus. Mereka berani mengatakan itu di wudhu, di sholat. Dijual beli nggak berani mereka, Pak. Kenapa? Mereka sendiri mempraktekkan bukan mazhab Syafi'i. Campur-campur mazhab itu dipakai. Yang ini mazhab Hambali, yang lagi yang ini. Yakin saya itu. Jadi giliran taufik mazhab nggak boleh, taufik itu campur-campur mazhab. Tapi mereka yang dituduh di wudhu, di sholat. Giliran jual beli terbuka wawasan mereka. Oh, masya Allah. Kenapa nggak dipraktekkan di sana? Tapi ya, ngapain debat dengan orang seperti itu ya? Kita mau debat dengan orang yang sudah baca fikih seluruhannya, cuma mari kita debat. Ayo, baru baca yang ini debat di sini, nggak akan nyambung. Ya. Nanti akan kita lihat. Tapi kita nggak ngambil mazhab Syafi'i, kita nggak ngambil apa yang dikatakan oleh Syekh Utsaimin di sini, ijtihad beliau. Kenapa emangnya kalau kita, apa salahnya emang? Apakah kita diwajibkan ngambil mazhab Syafi'i? Kan tidak. Baik, akan kita lihat insyaallah kapan syarat itu boleh kita tambahkan dan sah jual belinya. Kapan syarat itu tidak boleh kita tambahkan, tidak boleh syarat mensyaratkan, dan gara-gara syarat itu menjadi batal jual belinya. Dan kapan syarat itu tidak boleh kita buat tapi tidak membatalkan jual belinya, tetap jalan aja jual beli boleh. Cuma saya nggak taat dengan syarat yang kamu buat, saya nggak akan melakukan. Kalau yang tadi yang boleh dan sah, kalau saya tidak lakukan saya batalkan. Oh Pak, kalau nggak mau ngantar saya batalkan Pak. Khiyar namanya ya. Baik, apa itu? Insyaallah akan kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.